Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'd. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabarnya kalian? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku semua, bertemu kembali dengan Pak Guru pada pembelajaran hadis, yaitu hadis tentang amal soleh. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita buka pelajaran kita dengan membaca doa. Mudah-mudahan dengan kita membaca doa, Allah selalu memberikan ilmu-ilmunya kepada kita. Allah akan selalu memberikan kepahaman kepada kita, dan Allah akan selalu memudahkan kita dalam menuntut ilmu. Berdoa mulai. Amin. Baiklah anak-anakku semua, sebelum Bapak menjelaskan materi tersebut, kalian harus mempersiapkan diri, terutama siapkan alat tulisnya, buku paket, kemudian buku tulis dan alat tulisnya. Baik anak-anakku, sebelum masuk ke materi, Bapak awali dari tujuan kita mempelajari hadis tentang amal soleh. Apa saja tujuannya? Tujuan belajar hadis tentang amal soleh. Yang pertama, diharapkan kalian dapat menghafal hadis tentang amal soleh. Yang kedua, diharapkan kalian dapat menerjemahkan isi kandungan hadis tentang amal soleh. Yang ketiga, diharapkan kalian dapat menjelaskan isi kandungan hadis tentang amal soleh. Dan yang terakhir adalah diharapkan kalian dapat mempraktekkan hadis tentang amal soleh. Nah, ini adalah beberapa tujuan dari kita belajar hadis tentang amal soleh. Selanjutnya kita mulai dari lafal hadis tentang amal soleh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, idza mata bani Adam in qata'a amaluhu illa salasi, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Apa saja? Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya kosakata. Idza mata, artinya apabila meninggal dunia. Ibnu Adam, anak Adam, manusia, seseorang, in qata'a, maka terputuslah, illa, kecuali, min salasin, artinya 3 perkara. Shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Waladin sholihin yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Rawahul Bukhari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
Berikutnya penjelasan hadis. Setiap orang pasti mengerjakan amal soleh. Apa itu amal soleh? Amal soleh adalah segala macam perbuatan yang bermanfaat baik bagi dirinya maupun untuk orang lain. Contoh amal soleh adalah sedekah jariah, kemudian menyingkirkan duri, paku, dan segala benda yang ada di jalan yang dapat mengganggu pengguna jalan. Menolong teman, saudara, dan orang lain, membantu ayah dan ibu, dan lain sebagainya. Ini merupakan contoh dari amal soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwa apabila manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya atau seluruh perbuatannya, kecuali 3 amal soleh yang tidak akan terputus. Ketiga amal atau perbuatan soleh yang pahalanya tidak terputus ketika seseorang meninggal dunia. Yang pertama adalah sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak soleh yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Ini adalah 3 amalan yang tidak akan putus ketika seseorang telah meninggal dunia. Baik, sekarang Pak Guru akan menjelaskan apa itu sedekah jariah. Sedekah jariah berasal dari kata sodaqotun, yang artinya adalah sedekah atau pemberian, sedangkan jariah adalah mengalir. Dengan demikian, sedekah jariah adalah memberikan harta benda untuk kepentingan yang dapat dimanfaatkan secara terus-menerus dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat bersedekah jariah agar sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama adalah niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang disedekahkan berupa barang atau benda yang mempunyai sifat tahan lama. Yang ketiga, barang atau benda tersebut mempunyai manfaat untuk kepentingan umum. Yang terakhir adalah barang atau benda tersebut masih dimanfaatkan untuk kebaikan. Contoh sedekah: mewakafkan tanah untuk musola ataupun masjid, menyumbangkan harta untuk pembangunan musola atau masjid, rumah sakit, menyumbangkan Al-Quran, jalan, dan lain sebagainya. Orang yang menyumbangkan hartanya maka akan terus-menerus menerima pahalanya selama bangunan atau barang tersebut masih dimanfaatkan meskipun ia telah meninggal. Ini sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang terus-menerus diamalkan atau dilakukan dan diajarkan kepada orang lain. Apalagi orang yang kita ajarkan tersebut mau mengamalkan dan mengajarkan kepada orang lain juga. Dikatakan ilmu yang bermanfaat adalah
jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, mengamalkan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, mengajarkan kepada orang lain. Yang ketiga, ilmu tersebut mempunyai manfaat untuk kehidupan. Yang terakhir adalah ilmu tersebut tidak bertentangan dengan agama Islam. Mengajarkan ilmu yang kita punya kepada orang lain merupakan kewajiban umat Islam. Kita tidak boleh menyembunyikan ilmu, artinya tidak mau mengajarkan ilmu yang kita miliki kepada orang lain. Yang ketiga, anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Kewajiban seorang anak kepada kedua orang tuanya adalah berbakti kepada keduanya, berkata yang sopan, menuruti perintah kedua orang tua, dan membantu meringankan pekerjaan orang tua. Namun, jika kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, maka seorang anak dapat berbakti kepada orang tuanya dengan cara mendoakannya, baik itu sehabis sholat 5 waktu ataupun ketika kita sedang ingat kepada orang tua kita. Beruntunglah orang tua yang memiliki anak soleh dan mau mendoakannya, karena doa anak yang soleh merupakan salah satu amal atau perbuatan yang pahalanya tidak terputus ketika orang tuanya telah tiada. Anak soleh adalah anak yang berakhlak mulia, taat, rajin sholat dan rajin belajar, dan suka berbuat baik kepada orang lain. Amalan atau perbuatan yang harus dimiliki oleh seorang anak yang soleh diantaranya adalah: 1. Berakhlak mulia. 2. Berbakti kepada kedua orang tua. 3. Rajin belajar. 4. Selalu mendoakan kedua orang tuanya. Anak-anak sekalian, berikut doa untuk kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbauna shighara. Ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, serta kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidikku sewaktu kecil. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, ini saja penjelasan dari Pak Guru, mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Pesan Pak Guru, tetap semangat belajar di rumah, selalu jaga jarak, menggunakan masker dan cuci tangan. Ini merupakan salah satu cara kita untuk mencegah penularan COVID-19 yang sampai saat ini masih saja terjadi. Dari Bapak cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.